Di dalam satu penjara tinggi hingga 333 lantai ada isi 666 orang, tetapi hanya ada satu meja makan mewah di sini. Di sini tidak ada rasis. Ratusan orang hanya ingin bisa makan sampai kenyang. Uji sangat gampang. Di penjara ini ada banyak lantai, setiap lantai akan ada 2 orang. Setiap hari 1 kali makan. Berubah setiap hari di satu lantai. Di meja penuh makanan bisa membuat semua orang puas dengannya. Total ada 333 lantai, bahkan lebih banyak. Semua makanan dimakan oleh lantai atas. Bahkan orang di lantai bawah tidak ada makanan. Akan berubah menjadi monster. Dia karena ingin tidak merokok lagi. Secara sukarela memasuki penjara ini. Setiap orang masuk sini boleh bawa barangnya. Barang apa saja, ada orang bawa binatang. Bahkan ada yang bawa senjata juga. Setelah bangun, dia dikirim ke satu ruangan sangat berbeda. Duduk berhadapan dengan seorang lelaki tua. Tidak ada ekspresi apa di wajahnya. Dia buka mulut lalu berkata lantai 48 punya penjara ini. Pemeran utama pria tidak mengerti, lalu lelaki tua itu melanjutkan. Kita sedang di lantai 48. Jadi hanya bisa makan makanan sisa dari 94 orang di lantai atas. Dia melihat ada lubang besar tidak bisa melihat bagian bawah. Tidak bisa melihat titik akhir. Melihat ke atas hanya bisa melihat 5 lantai dan tidak bisa bagian atas gedung. Dia ingin berjabat tangan dengan lelaki tua itu. Orang tua itu tidak bereaksi apa-apa. Dia mulai berteriak. Berharap bisa dapat informasi apa dari orang-orang di lantai atas atau bawah. Lelaki tua berkata, tidak akan ada yang peduli Anda. Bulan ini kita tidak akan mati karena kelaparan. Tetapi bulan depan belum tahu. Saat itu, lelaki tua turun dari tempat tidur. Pergi ke depan dan duduk. Tiba-tiba ada pesan masuk. Dari atas pelan-pelan jatuh ke bawah. Satu meja makan besar turun ke lantai mereka. Lelaki tua mulai makan. Semua makanan ini adalah makanan tersisa. Lelaki tua berkata ini adalah makan punya 94 orang di lantai atas. Udah jelas kan? Pemeran utama tidak mau makan sama sekali. Hanya ambil 1 buah apel. Lelaki tua tidak omong apa hanya tersenyum saja. Meja perlahan turun ke lantai bawah. Lelaki tua lempar botol anggur yang sisa ke bawah. Bahkan meludahi ke bawah. Lalu kasih tahu pemeran utama. Apapun terjadi mereka tetap mau makan. Terlebih lagi, apa yang saya lakukan adalah apa yang dilakukan orang-orang di lantai atas. Bahkan lebih mual dari yang baru saja Anda lihat. Tiba-tiba ruang memanas. Karena pameran curi 1 buah apel. Lelaki tua berkata karena Anda ambil apel. Suhu akan selalu naik. Sampai kita berubah menjadi abu. Kecuali Anda buang buah apel itu. Jika tidak kita berdua akan mati di sini. Malam. Tiba-tiba ada suara meledak. Lelaki tua memberitahu lebih baik jauhin dari situ. Meja makan melewat depan dia dengan kecepatan tidak dapat dibayangkan. Malam ini adalah malam yang tidak bisa tidur. Hari berikut lelaki tua itu masih makan seperti biasa. Pameran utama tetap tidak mau makan. Hari ketiga, hari keempat. Dia tidak bisa menahan dengan perut yang kosong lagi. Jika hanya minum air tidak akan kenyang. Dia mulai ambil sepotong buncis. Dan makan. Tidak seperti lelaki di depan makan seperti harimau sedang lapar. Mereka selesai makan juga mulai obrol. Di atas ada orang jatuh ke bawah. Muka dia banyak darah. Lelaki tua melihat itu langsung berkata tidak usah kaget. Mulai biasakan ini saja. Orang di lantai atas bahkan orang di lantai bawah tidak ada yang mau peduli dengan dia. Lelaki tua omong. 1 bulan yang lalu saya masih tinggal di lantai 132. Habis itu pameran utama punya banyak pertanyaan. Tetapi lelaki tua tidak mau jawab. Meja turun pelan-pelan. 1 wanita duduk di atas itu. Sepertinya sangat menyedihkan. Setiap bulan dia akan turun untuk cari anak dia. Meja makan mulai turun ke bawah lagi. Gadis itu dan pemeran utama pria saling memandang. Sampai ke lantai bawah. Gadis itu digendong sama 2 orang turun dari meja makan. Pameran utama berteriak. Ingin lompat ke bawah untuk bantu gadis itu. Lelaki tua berkata jarak antara 2 lantai adalah 6-7 meter. Mari kita melihat Anda akan mati duluan atau gadis itu yang mati duluan. Di bawah ada suara punya 2 pria yang tadi. Gadis itu sendirian naik ke meja makan lagi. Ikut meja makan turun ke bawah. Jelas dia sudah gigit sampai mati 2 orang tadi. Lelaki tua ambil nafas yang panjang, untungnya tadi dia tidak melakukan apa dengan gadis itu.
Ternyata gadis itu bukan orang biasa. Berapa hari kemudian, pangeran utama sudah terbiasa dengan tempat ini. Dengan gembira memakan makanan di atas meja. Sama seperti itu. Berdua mereka dengan senang hati. Sudah melewati 20 hari berikut. 1 bulan sudah melalui. Sampai malam itu mulai mendistribusikan kembali sel. Ruang itu dipenuhi dengan bau obat-obatan. Lelaki tua kasih tahu. Bulan ini kita sudah sangat baik hati. Tetapi bulan kemudian belum tentu. Lalu dia tidak omong apa lagi. Mereka setelah bangun. Masih ditempatkan di ruangan yang sama. Lelaki tua yang memegangi kepala menunjukkan kepadanya bahwa ini adalah lantai 171. Ini pertama kalinya saya turun jauh seperti ini. Kurasa tidak akan ada yang bisa dimakan di lantai ini. Tidak ada yang bisa dimakan. Karena kamu lebih mudah daripada saya. Menunggu sampai kamu sudah sangat lapar. Saya yakin saya bukan lawan punya kamu. Jadi saya tidak bisa sabar lagi. Akan memotong daging kamu untuk dimakan. Tenang saja, saya tidak akan membunuh kamu. Meja makan sampai ternyata. Seperti apa yang dikasih tahu sama lelaki tua. Di meja makan kosong semua, kecuali ada keajaiban. Semua makanan sampai lantai 100 sudah tidak ada. Meskipun sampai ke lantai kita masih ada. Juga tidak cukup untuk dimakan. Sampai ke hari ke-8, minum air sudah tidak cukup untuk bertahan kelaparan. Lelaki tua itu mulai makan daging punya pangeran utama. Tidak peduli seberapa sakit dia. Pangeran utama tidak menyangka. Gadis itu turun dari atas lagi. Langsung pukul orang tua itu. Potong tali, lalu kasih pisau kepada dia. Dia perlahan jalan ingin membunuh lelaki tua itu. Dalam bulan ini, dia sudah makan daging lelaki tua itu untuk bertahan hidup. Akhirnya, hari untuk mendistribusikan kembali sel. Terima kasih Tuhan. Dia dikirim ke lantai 33. Kali ini, wanita di sebelah berkata. Diri sendiri dulu adalah orang pemimpin semua. Dari tetapkan sel, makanan dan amati mereka. Karena dia merasa bahwa dia bisa berubah tempat ini. Jadi dia turun ke sini untuk bangun orang lain. Tidak menyangka dia tidak bisa naik ke atas lagi. Seperti saya tahu di sini ada sekitar 200 lantai. Di bawah lagi tidak ada yang masih hidup. Bahkan setiap hari saya makan. Akan mencoba berubah tempat ini. Kasih tahu orang lantai bawah jangan makan banyak. Bagi makanan buat orang di bawah lagi. Setiap kali seperti itu, ditolak semua. Meskipun seperti itu, dia masih mencoba. Pangeran utama omong jika mereka tidak ingin mendengar wanita itu omong. Dia akan buang air besar di setiap piring makan. Saya ingin tahu bagaimana kalian akan makan. Orang di bawah mendengar itu, ternyata berhasil. Setelah melalui beberapa hal. Manusia akan berubah. 1 bulan melalui. Mereka dikirim ke lantai 202. Rekan karena tidak bisa bertahan. Memutuskan untuk bunuh diri. Melihat ke lantai bawah sangat jauh tidak dapat melihat di lantai paling bawahnya. Orang di bawah juga banyak. Dia mulai ada ilusi. Kenyataannya tidak seperti yang dikatakan orang tua itu, hanya ada 200 lantai. Karena di bawah paling dikit juga ada 50 lantai lagi. Meja makan perlahan turun, benar tidak ada yang sisa untuk dimakan. Piring makan dijilat sangat bersih. Berapa hari ini masih bisa makan tisu untuk bertahan hidup. Setelah itu, jika tidak mau mati memaksa untuk makan orang lain. Dia tidak punya pilihan lain. Dalam ilusi sendiri. Lelaki tua di telinganya menyuruhnya, mari kita mulai makan dari otak. Lalu jantung dan makan kulit. Pemeran utama pria kehilangan dirinya sendiri. Jika kita terus seperti ini, bahkan jika bisa keluar dari sini. Bahkan bukan orang normal seperti sebelum masuk ke sini. 1 bulan melalui lagi. Baru bangun. Pertama harus melihat di sini adalah lantai berapa. Untungnya masih di lantai 6. Dia ingat-ingat keputusan dia. Untuk berhenti merokok, apakah ini benar-benar layak? Melihat ke arah yang berlawanan. Masih wanita itu. Turun dari tempat tidur menuju ke arah dia. Tidak mengatakan apa-apa, bergegas ke depan dengan pisau. Ingin bunuh pangeran utama. Dan pada saat itu dia baru bangun dari mimpi. Ternyata itu hanya mimpi. Dia coba melihat kembali ternyata masih di lantai 6. Dan bulan ini teman satu ruangan adalah satu orang hitam. Terlihat sangat ramah. Memiliki tali di tubuh, ingin naik ke lantai atas. Lalu keluar dari sini. Mereka setuju. Saat mau sampai ke lantai 5. Di atas tiba-tiba lepasin talinya. Untungnya ada pangeran utama selamatkan dia.
Pria hitam karena hilang tali, dia menjadi sangat sedih, putus asa. Tidak menyangka mimpi udah hancur. Melewati masalah ini, mata mereka telah berubah. Jika masih seperti ini terus, harus melakukan sesuatu. Jadi mereka lepasin tempat tidur di sini. Ambil pipa baja menjadi senjata. Mereka berdiri di atas meja makan. Ingin kontrol makanan di setiap lantai. Seperti baru membuat setiap orang bisa makan. Orang-orang di lantai atas mudah dikendalikan. Sampai lantai 33 ketemu sama satu orang hitam lagi. Berikan mereka informasi. Pasti menyampaikan berita ini ke lantai atas. Bagaimana cara kalian mengontrol makanan? Pada akhirnya, cepat atau lambat, akan tidak ada lagi. Orang-orang di sana tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hanya ingat sinyal lengkap. Kirim ke lantai paling atas. Dapat membangunkan hati nurani mereka. Dua orang mengambil satu kue sebagai sinyal. Terus turun satu lantai demi satu lantai. Sampai lantai 48 mengandalkan saran. Tidak mampu memecahkan masalah. Mereka mulai membagikan sedikit makanan. Sampai ke lantai 100. Orang di sini masih dapat sedikit makanan. Dengan sedikit kekuatan, masalahnya terpecahkan. Tetapi sampai ke lantai 200. Mereka tidak kuat lagi. Jadi dua orang terluka parah. Masih mau turun ke bawah lagi. Hampir tidak ada yang utuh. Sampai ke lantai 333. Melihat satu gadis. Tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa hidup. Mereka memberinya kue yang dijaga lama untuk gadis kecil itu makan. Pria hitam karena hilang banyak darah. Sudah mati di sini. Kue manis juga sudah habis. Berita untuk lapor ke atas juga sudah tidak ada. Dalam ilusi pria kulit hitam katakan, kue bukanlah sinyal. Mungkin bahwa gadis ini adalah sinyal yang bisa menyelamatkan mereka.